Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di hari ini kita cerita. Kali ini aku mau nyeritain soal pengalaman aku ta'aruf. Awalnya saya takut ikut ta'aruf, tapi ternyata ketika kita sudah dapat ilmunya, kita rutin ikut kajian tersebut, kita tuh paham banget loh niatnya untuk apa dulu nih. Kalau niatnya hanya untuk teman-teman udah pada nikah, aku belum. Jadi waktu itu pengalaman saya itu ikut ta'aruf yang online offline sih. Kita boleh kok mengajukan ke Ikhwan ketika kita melihat biodata yang tertarik. Nah kalau kita memang setuju atau tidak, kita tidak suka, ya udah sudah tidak. Jadi Ustadz sama admin itu mengawasi chat kita. Saya pernah ditolak beberapa kali waktu itu. Jadi dia tidak serak. Akhirnya saya ditolak. Maaf, sepertinya kita tidak cocok. Jadi saya mundur, ya udah. Saya lihat biodatanya yang santun, nggak aneh-aneh kan. Biasanya cowok tuh ada yang maunya yang cantik, putih, tinggi, langsing, apa kayak gitu kan. Nggak hanya soleha gitu-gitu. Nah, setelah perkenalan, yang ketiga adalah nador. Jadi ketika kita sudah di ACC, kira-kira sama-sama cocok di dalam chat, bertanya suku apa, kuliah di mana, aslinya mana. Karena menurut saya kita tidak bisa menilai sepenuhnya hanya lewat chat. Alangkah pentingnya ketika kita nador, yaitu bertemu. Nador pun tidak boleh berduaan. Nador itu ditemani wali. Misalkan yang cowok sendiri, yang cewek gak boleh sendiri, paling gak harus ditemani kakaknya. Dan alangkah lebih baiknya ditemani kepada orang yang berilmu gitu. Jadi yang ilmu agama atau berpengalamannya lebih bagus dalam mendampingi. Nah, akhirnya waktu itu saya ditemani teman saya yang ilmunya lebih, pengalaman ta'arufnya lebih dari saya gitu. Beliau juga sudah menikah gitu. Saya udah menganggap dia tuh kakak saya, teman-teman baik saya, perempuan. Nah akhirnya saya menilai ketika saya janjian mau bertemu, saya hanya chat itu hanya 3-4 hari, dan itu pun jarang sekali dibalas karena kebetulan suami itu sibuk, jarang pegang HP dan baru belajar WA waktu itu. Nah akhirnya saya bertemu, saya yang mengajak nador terlebih dahulu karena saya sudah tahu untuk apa kita basa-basi di WA terlalu lama. Alangkah lebih baiknya nador, bertemu, dan kita bisa menilai dari gestur, sikap, tata bicara, dan lain-lain. Nah akhirnya bilang, bagaimana kalau kita nador, tak bilang gitu kan. Oh ya baik, mau di mana, terserah, saya bilang kayak gitu kan. Yang jelas ada pihak ketiga, saya bilang gitu. Oh ya sebentar, saya tanya adminnya dulu. Nah akhirnya dia memilih Ustadz Eko. Ustadz Eko itu juga masih satu kerjasama dengan Ustadz saya yang online ini. Ustadz saya online, dia yang bagian offline, seperti itu. Nah akhirnya ternyata suami saya itu sudah 3 tahun ikut ta'arufnya yang offline itu gitu dengan Ustadz Eko. Akhirnya dia meminta tolong Ustadz Eko sebagai pendamping ta'aruf. Akhirnya saya ke tempat Ustadz Eko bersama teman, dan Ikhwan ini sendirian pulang kerja. Saya bisa menilai dia itu lewat gesturnya, tata cara sikapnya dia yang santun, tata cara bicaranya itu terlihat berpendidikan. Dia pokoknya tertata ya, sopan santun. Bahkan ketika dia ingin menanyai pekerjaan ayah saya sekalipun, itu dia itu minta maaf dulu, kayak yang maaf nggih, nyuwun ngapunten gitu, ayahnya kerjanya apa. Jadi itu sikap yang saya suka. Nah ketika sudah nador, biasanya kita istikharah. Yang keempat adalah istikharah apakah kita lanjut atau tidak. Nah kemudian malamnya saya istikharah gitu. Setelah istikharah
Saya itu ingat, saya jam 8 pagi itu saya dicat bahwa insya Allah Bismillah saya lanjut, dia bilang gitu. Nah alhamdulillah ya, di situ saya lanjut. Akhirnya saya memilih lanjut juga. Hari kedua itu saya disuruh langsung ke rumahnya. Saya kembali mengajak teman saya yang tadi ke rumahnya terlebih dahulu, bertemu orang tuanya dan kakak-kakaknya. Setelah itu kenal-kenal, ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah selesai ketemu, orang tuanya menilai. Besoknya saya malamnya atau besoknya, maaf saya lupa, itu saya dikabarin lagi, alhamdulillah orang tua setuju kapan saya bisa silaturahim ke keluarga Mbak Emma gitu. Suami saya bilang gitu. Terus masya Allah banget ya, serius banget ya, karena saya nggak punya keluarga yang saya bisa percaya untuk jadikan wali, maksudnya yang terdekat lah ya, karena kalau yang jauh-jauh kan takut merepotkan. Akhirnya saya minta tolong, pas banget bude saya itu lagi kontrol ke Jakarta, kan saya tinggalnya di Jogja, lagi ke Tangerang, lagi kontrol kesehatan. Akhirnya saya suruh ke Jakarta nemuin bude saya. Itu hari Kamis ya, hari Kamis saya ketemu beliau. Dia langsung pesen tiket, hari Sabtu dia pergi ke Jakarta, ke Tangerang, dan saya akhirnya terbang juga ke Tangerang. Nah di situ dia ketemu sama bude saya, ketemu saya sama sepupu saya gitu. Nah bude saya setuju. Bude saya menyampaikan, ayahnya, bapak saya kan kebetulan di Jambi, jadi bilang gini, ayahnya sudah menitipkan ke saya kalau misalkan kalau saya setuju berarti bapaknya juga setuju gitu. Alhamdulillah setuju. Setelah itu saya dikabari kalau ibunya dari Ikhwan ini tidak percaya 100% seperti itu, dia mau dari mulut saya sendiri. Dan akhirnya saya disuruh ke rumah lagi. Saya disuruh ke rumah, katanya apa benar orang tua kamu setuju, saya mau dengar dari mulut kamu sendiri. Terus ya bu, ibu bude saya, keluarga saya, bapak saya setuju gitu. Terus ditanyain juga apa alasan kamu suka sama anak saya. Saya spontan banget jawab, tidak ada rancangan apa-apa. Saya cuma bilang kalau pertama, saya itu menikah karena ibadah, diniatkan karena Allah. Kedua, ketika ketemu sama Mas Gama, suami saya panggilannya Mas Gama, ketika ketemu sama Mas Gama pertama kali, santun, tata bicaranya terlihat seperti orang berpendidikan. Saya suka gitu. Ketiga, aliran organisasi Islam kita sama gitu. Oh ya udah, kata ibunya gitu kan. Saya perlu tahu kenapa kamu bisa suka sama anak saya, karena anak saya jodohin sama siapa-siapa, nggak mau sekarang yang dipilih kamu gitu. Ya wajar dong seorang ibu untuk meyakinkan lagi, karena harus melepas anaknya yang laki-laki ini kan, apalagi ini anak bungsu ya. Terus setelah itu, nah ditetapkanlah kalau sudah sama-sama cocok, hasil istikharah mantap, keluarga juga oke gitu kan. Nah yang kelima adalah lamaran. Nah akhirnya seling 2 minggu kita lamaran ke Tangerang lagi. Itu bapak saya datang Tangerang. Setelah itu ya proses lamaran resmi gitu kan. Akhirnya menetapkan tanggal pernikahan. Setelah itu saya memantapkan lagi, berdoa sholat sunnah itu untuk memantapkan lagi kalau ini pilihan saya, dan semoga saya tidak salah pilih dan dimudahkan proses pernikahannya, tidak ada halangan apapun. Karena saya yakin kalau jodoh itu, kalau memang jodoh dan Allah ridho, insya Allah pernikahannya pun tidak ada masalah, tidak ada hambatan gitu.
tidak ada halangan apa-apa. Nah itu yang saya yakini, dan alhamdulillah diberi kelancaran, kemudahan gedung dan lain-lain seperti itu. Nah acara dari saya sendiri, saya memilih akad nikah saja yang dihadiri oleh kerabat dekat, dan jadi acara akad nikah dan makan-makan, udah seperti itu saja. Nanti akan saya tampilkan cuplikannya pernikahan saya. Nah ketika proses pernikahan ini saya masih di kamar, ketika akad, ketika sudah sah saya keluar gitu. Nah jadi begitu proses cerita ta'arufku. Nah bagi teman-teman, bagi yang mau ta'aruf, sebenarnya belajar dulu ta'aruf itu apa, pemahaman. Ada banyak banget kajian-kajian yang online, kalau karena pandemi kita keterbatasan untuk datang pengajian. Terutama Ustadz Khalid ya pernah membahas bagaimana cara kita itu menilai calon pasangan kita ketika ta'aruf. Yang saya ingat dari kajiannya beliau, kalau melihat kepintaran, apakah keturunan kita pintar atau tidak, lihatlah ibunya. Untuk melihat fisik, postur tinggi dan lain-lain, lihatlah ayahnya. Ibaratnya kecacatan atau apa itu apakah akan menurun ke genetik turunan kita, lihatlah ayahnya. Jadi dan kalau misalkan orang tuanya tata bicaranya santun dan lain-lain, ya berarti background keluarganya pun juga akan seperti itu gitu. Nah yang saya lihat dari keluarga suami adalah agamanya bagus, keluarganya santun, dan anaknya pun santun gitu kan. Jadi saya pikir orang tuanya pun berhasil mendidik anaknya, makanya dari situ saya tertarik pada suami saya dan juga tertarik dengan keluarganya untuk menyatu dengan keluarganya seperti itu. Nah ada nggak ta'aruf yang gagal?